Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mibdat Asman, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar semester 2, NIM 2002-0460-2009, Prodi Teknik Elektro D4. Saya akan menjelaskan 6 materi instrumentasi listrik, yaitu 1. Satuan dasar dan turunan, 2. Sistem satuan pengukuran, 3. Satuan listrik dan magnet, 4. Sistem satuan internasional, 5. Sistem satuan lain, 6. Pengubah satuan. 1. Satuan dasar dan turunan. Satuan dasar merupakan salah satu komponen besaran yang menjadi standar dari suatu besaran. Sebuah besaran tidak hanya memiliki satu satuan saja. Besaran panjang ada yang menggunakan satuan inci, kaki, mil, dan sebagainya. Untuk massa dapat menggunakan satuan ton, kilogram, dan sebagainya. Ada yang berbagai macam satuan untuk besaran yang sama akan menimbulkan kesulitan. Satuan turunan. Satuan turunan SI adalah satuan ukur yang diturunkan dari 7 satuan pokok yang ditetapkan oleh sistem satuan internasional. Satuan-satuan tersebut dapat berupa nilai dimensi atau dapat didefinisikan sebagai produk dari suatu atau lebih satuan pokok yang mungkin diskalakan dengan pangkat bilangan eksponen yang tepat. SI memiliki nama khusus untuk 22 buah satuan turunan. Misalnya Hertz, satuan ukur SI untuk frekuensi, sedangkan sisanya hanya mencerminkan penurunan definisi dari satuan tersebut. Misalnya meter persegi, satuan turunan SI untuk luas, dan kilogram per meter kubik, satuan turunan SI untuk massa jenis. 2. Sistem satuan pengukuran. Pengukuran yang digunakan dalam fisika diseragamkan dengan menggunakan sistem satuan internasional atau sistem internasional SI. SI oleh Organisasi Standar Internasional per tahun 1960. Organisasi ini menetapkan satuan yang digunakan dalam 7 besaran pokok. Penyeragaman satuan ini berfungsi untuk mempermudah pengukuran. Selain SI, ada sistem metrik yang digunakan di Indonesia dan seluruh dunia. Ada pula sistem pengukuran imperial yang masih digunakan oleh Amerika Serikat, Myanmar, dan Liberia. Inggris, negara asal yang melahirkan sistem pengukuran imperial, mencampur kedua sistem pengukuran. Berikut perbedaan satuan pengukuran dalam SI, sistem metrik dan sistem imperial. 3. Satuan listrik dan magnet. Satuan listrik. Dalam mempelajari ilmu kelistrikan, salah satu pengetahuan dasar yang penting untuk dikuasai adalah mengetahui besar-besaran maupun satuan-satuan unit yang terdapat dalam ilmu listrik. Pengetahuan tentang besaran maupun satuan listrik ini dapat membantu kita dalam merancang, merakit, serta menganalisa sebuah rangkaian listrik. Tanpa pengetahuan dasar ini, kita tidak akan dapat mengetahui secara pasti nilai-nilai komponen listrik, nilai-nilai hasil pengukuran tegangan dan arus listrik, serta tidak dapat melakukan perhitungan dalam rangkaian seperti menghitung jumlah daya listrik yang dipergunakan, menyusun rangkaian seri atau paralel, resistor, dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksud satuan adalah acuan yang digunakan untuk memastikan kebenaran pengukuran atau sebagai pembanding dalam suatu pengukuran besaran. Satuan ini dalam bahasa Inggris sering disebut dengan unit. Contoh-contoh satuan dalam ilmu kelistrikan seperti ampere, volt, ohm, joule, watt, dan farad, dan henry. Satuan listrik. Ampere. Ampere ada satuan yang menyatakan kuat arus listrik yang mengalir melalui pengantar selama 1 detik. Semakin besar daya yang dibutuhkan oleh elektronik, semakin besar pula kuat arus yang dibutuhkannya. Elektronik membutuhkan kuat arus antara 500 mA hingga 5 ampere. Ohm adalah besar hambatan yang terjadi pada sebuah pengantar alat listrik maupun elektronik. Setiap elektronik memiliki hambatan listrik. Semakin besar hambatan listrik, semakin besar pula arus yang dibutuhkan untuk menggerakkannya. Sebuah kabel listrik normal memiliki hambatan listrik yang cukup kecil atau bisa dikatakan 0 volt adalah beda tegangan pada dua kutub listrik positif dan negatif. Dua buah uyung pengantar memiliki tegangan 1 volt jika mengalirkan arus besar 1 ampere menuju beban 1 ampere 1 ohm. Setiap sumber daya listrik memiliki volt yang berbeda. Satuan magnet. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Magnet memiliki sifat kemagnetan yang mampu menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Magnet merupakan suatu objek yang di dalamnya terdapat medan magnet. Magnet sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos, yang memiliki arti batu magnesian. Di wilayah tersebut memiliki kandungan batu magnet, dan magnesia itu sendiri merupakan sebuah wilayah Yunani di Yunani pada masa lalu, saat ini bernama Manisa.
Materi pada suatu magnet memiliki wujud yang di dalam terdapat magnet tetap atau magnet tidak tetap. Magnet yang sering kita jumpai saat ini merupakan magnet buatan benda yang dapat ditarik lebih kuat oleh magnet itu, yaitu bahan logam. Contoh objek yang memiliki daya tarik yang tinggi yaitu besi dan baja. Sedangkan materi memiliki daya tarik yang rendah adalah oksigen cair. 4. Sistem satuan internasional. Sistem satuan internasional adalah bentuk modern dari sistem metrik dan saat ini menjadi sistem pengukuran yang paling umum digunakan. Sistem ini terdiri dari sebuah sistem satuan pengukuran yang koheren yang terpusat 7 satuan pokok, yaitu detik, meter, kilogram, ampere, kelvin, mol, dan kandela, beserta satu set berisi 20 awalan untuk nama dan simbol satuan yang dapat digunakan saat menentukan kelipatan dan pecahan satuan. Sistem ini juga menentukan nama dari 22 satuan turunan seperti lumen dan watt untuk besaran umum lainnya. 5. Sistem satuan lain didefinisikan dalam 7 unit dasar dan unit turunan. Didefinisikan sebagai hasil kali pangkat dari unit dasar. 7 satuan dasar dipilih karena alasan historis dan menurut konvensi dianggap tidak bergantung secara dimensi. Meteran, kilogram, sekon, ampere, kelvin, mol, dan kandela. Peran unit dasar ini berlanjut di SI saat ini meskipun SI itu sendiri sekarang didefinisikan dalam istilah konstanta penentu. 6. Pengubah satuan. Konversi satuan secara umum berarti mengubah nilai satuan sistem satuan ke nilai satuan lain. Konversi satuan umumnya tidak pernah mengubah nilai dari suatu besaran. Konversi satuan dapat dilakukan dalam sistem satuan yang sama maupun dalam sistem satuan yang berbeda. Konversi satuan dalam sistem yang sama, misalnya kita ingin mengubah salah satu satuan dalam sistem internasional ke satuan lain dalam sistem yang sama. Dalam konversi ini, pengubahan satuan dapat menggunakan faktor konversi atau dengan bantuan tangga konversi. Konversi satuan dalam sistem satuan yang berbeda maksudnya kita akan mengubah atau mengonversi nilai dari suatu sistem satuan tertentu ke sistem satuan yang lain. Misalnya dari sistem Inggris ke sistem internasional atau sebaliknya. Pengubahan satuan seperti ini dapat dilakukan dengan menggunakan faktor konversi satuan. Itulah hasil penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.